yang agak gabung. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Di hari kembali kita berjumpa di hari Kamis pagi ini, berarti Allah masih berikan kita usia panjang. Mudah-mudahan sisa usia kita ini kita isi dengan amal soleh, bukan amal salah, amal yang menghasilkan keridhaan Allah, amal yang menghasilkan pahala dari Allah, dan amal yang berbuah nanti kita bahagia di akhirat. Berarti orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada kekasih kita, junjungan alam, uswah hasanah, contoh terbaik bagi seluruh manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai, mari kita berzikir dengan asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang baik, Asmaul Husna. Kita suarakan dari dalam dasar lubuk hati kita, semoga bergetar, dan juga kita memang diharapkan juga di balik nama itu adalah ada sifat-sifat Allah yang maha sempurna, maha rahman, maha rahim, maha adil, maha bijaksana. Maka kalau kita mau berdoa diawali dengan asma-asma Allah, mudah-mudahan besar kemungkinan kita doa kita dikabul. Mari kita bersama-sama melantunkan asma Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus,
Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Wahid, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabil, Ya Basit, Ya Khabir, Ya Rafi', Ya Mu'in, Ya Munir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Alim, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Arif, Ya Syahid, Ya Rahman, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Syahid, Ya Abdi, Ya Mu'in, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Majid, Ya Majid, Ya Muqdir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Ya Muhalli, Ya Dar, Ya Tawwab, Ya Wahid, Ya Iya, iya ada. Maaf ada gangguan. Iya. Baik, kita lanjut. Mari, mari pertemuan pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab. Kita niatkan, kita doakan kepada orang tua kita, baik orang tua dari istrinya, ibunya, istri Pak Beroni, orang tua kami, bapak dan ibu kami yang telah dipanggil, atau orang tua dari saudara-saudara sekalian, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya, orang masih yang hidup, wal amwat. Mudah-mudahan semua itu amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di dalam jannahnya. Dan akhir-akhir ini banyak juga yang kurang sehat. Mohon doanya juga kepada semuanya, orang tuanya, ibunya Pak Beroni juga demikian, sehat. Anak-anak kami juga ya, yang kecil-kecil ini lagi musim ini penyakit, jadi kurang fit. Mudah-mudahan semua itu kafarat penggugur dari dosa-dosa kalau diterima dengan baik, dan juga saudara-saudara kita di tempat yang lain. Mudah-mudahan Allah mudahkan hidupnya ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita tetap ngobrolnya mudah-mudahan berganti Kamis
ngobrolnya keimanan kita makin kuat, makin kokoh, bukan makin lemah. Karena siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga, sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah murkai, kan begitu. Agar fokus semua ini, sementara waktu dinonaktifkan, tidak ada yang melihat apa, kata guru kami, Ustaz kami ini setan gepeng, karena banyak pengaruhnya. Jadi fokus ke depan, sementara kita akan bersenang-senang, bukan bersedih. Kita harus, rasa senang itu harus diucapkan sebagai seorang muslim, itu tanda syukurnya. Tidak ada lain kepada siapa? Kepada Zat Rabbul Alamin. Maka kalau ditanyakan apa kabar hari ini, jangan sedih, jangan loyo, kan gitu. Apa kabar? Alhamdulillah, kan gitu. Terus juga luar biasa, tetap semangat dan Allah Akbar. Baik, kita akan senang-senang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Baik. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah mengenal Allah, kita juga tahu petunjuknya di dalam Al-Quran, aturan hidupnya sempurna, indah, tidak ada yang kurang sedikit pun dalam Islam. Kemarin juga kita sudah merenung betapa rahman dan rahimnya Allah. Agar kita tahu lezatnya, manisnya iman, kita harus tahu betapa rahman dan rahimnya Allah. Kalau dibanding udara dengan air, yang paling kita butuhkan itu yang paling banyak udara. Maka udara itu Allah gratisin. Kalau selalu bayar kemarin tuh, lah semua nggak akan mampu, nggak akan sanggup menghitung nikmat Allah itu. Malah ada di sini tuh saya sampel, sejak dari bangun sampai duduk di sini berapa kali berkedip, nggak ada yang berhasil menghitung, kan? Juga air yang kita butuhkan, air berbanding dengan makanan. Maka yang kita butuhkan lebih banyak. Begitu juga seperti itu. Semua kalau diminta kita membayar, kita nggak akan sanggup. Dari tidak ada menjadi ada, Allah ciptakan. Kita tinggal di bumi Allah. Allah telah menurunkan petunjuknya berupa aturan hidup yang sempurna. Terlalu amat, ya amat aja nggak terlalu gitu ya. Terlalu amat tinggal di bumi Allah. Kita hidup di bumi Allah. Kalau tidak mau menggunakan aturan Allah, aturan yang bikin alam semesta, manusia dan kehidupan, silahkan cari bumi yang lain. Oh, saya mau ke Mars atau kemana, itu punya Allah semua. Jadi kita harus tunduk, patuh, taat dengan seluruh aturan Allah. Fokus ya, tidak ada saingan suaranya. Maka dari itu, tidak ada kata lain. Sebagai seorang muslim, apabila Allah telah memerintahkan, tidak berlambat-lambat, maka bersegera melaksanakan aturan Allah, syariat Allah, hukum-hukum Allah. Mengapa harus bersegera? Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawat, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa harus bersegera? Karena kita tidak tahu kapanpun Allah bisa menjemput nyawa kita. Kemarin tuh kita lihat kan gitu, nggak ada yang tahu. Walaupun pakai mobil mewah, yang kemarin gitu, cewek sweet jeger kan gitu, nabrak. Ada yang bayi meninggal, ada keluarga bahagia mau jalan-jalan. Tapi siapa yang duga hari itu tiba-tiba ada masalah, akhirnya si bapak harus membanting mobilnya, setirnya, akhirnya si ibu yang di belakang itu bayinya terlempar ke kaca, kan gitu, meninggal.
bayi pun bisa Allah ambil sewaktu-waktu, karena nggak ada yang menentukan. Saya masih muda, siapa bilang? Sekarang banyak orang mati muda, lagi asik masuk di tengah jalan berpacaran. Cik. Tapi ada di sisi lain ada ustaz yang lagi ngisi pengajian, tiba-tiba Allah ambil. Maka husnul khotimah atau su'ul khotimah itu kita yang nitik nih. Setiap hari kita menabung apa nih? Nabung amal soleh apa amal salah? Nabung ketaatan kepada Allah atau nggak mau taat kepada Allah? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik sekecil zarrah akan dilihat balasannya. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan perbuatan syar, perbuatan buruk sekecil zarrah akan dilihat balasannya. Maka dari itu bantu. Teladan bersegeranya Rasulullah SAW dan para sahabat dalam melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Nah, teladan bersegeranya Rasulullah dan teladan bersegeranya para sahabat. Karena apa? Sebaik-baik manusia yang kata Allah layak kita contoh, bahkan terbaik, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman di situ, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul uswah hasanah, contoh terbaik, idola terbaik. Jangan cari idola yang lain. Bagi seorang muslim, contohlah Rasul. Tapi sebaliknya muslimah, jangan cari yang lain. Contoh anaknya Rasulullah, Fatimah Al-Zahra. Contoh istri-istri Rasulullah dari manapun. Coba maju lagi, jangan campur. Ya, agak bisa. Ya, mau contoh Bu Khadijah, oh subhanallah. Sejak menikah dengan Bu Khadijah ini, Rasulullah tidak pernah poligami. Tapi setelah itu Rasulullah, dan ada nanti belakangan kita sebutkan. Dan Khadijah ini luar biasa, wanita yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendampingi seorang Nabi dan Rasul, yang kalau Nabi itu ada masalah, baru lihat wajahnya, separuh masalah hilang. Baru lihat separuhnya lagi gimana, separuhnya lagi perlakuan Bu Khadijah kepada Rasul. Waktu Rasulullah SAW dapat wahyu, dipeluk, nggak main-main pelukannya, pelukan malaikat Jibril. Iqra, bacalah, kan gitu. Rasulullah jawab, mana Nabi Qari, aku nggak bisa baca. Pasti. Terus dipeluk lagi 3 kali, Iqra, bacalah. Mana Nabi Qari, aku nggak bisa baca 3 kali. Menggigil Rasulullah. Istri yang baik. Waktu suaminya datang, kelihatan ada masalah, nggak ada apa bang? Wah kacau nih bang, nggak begitu. Dibukakan pintunya, dilihat wajahnya, dipegang tangannya, enggak nanya dulu. Gigi Rasulullah, jamiluna ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah, selimutin. Enggak nanya lagi, ada apa bang? Enggak. Baru cerita, tadi saya ditemui Jibril, gitu. Begini. Apa kata yang solihah ini? Tenang banget. Enak gitu. Kalau istri suaminya ada masalah, kacau bang, parah nih. Tahu bang. Nyut atau sakitnya bukan di sini semua. Tapi tenanglah bang. Abang itu orang baik. Coba kata-katanya itu separuh wajahnya saja sudah separuh hilang, separuhnya lagi kata-katanya. Abang itu orang baik. Abang itu tidak pernah menyakiti orang lain. Abang itu menyambung tali sahabatnya kan. Tenanglah, Allah tidak akan menyulitkan abang. Coba. Apa indahnya kalau punya. Dan satu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Coba luar biasa. Kata malaikat Jibril, sebentar lagi Khadijah datang. Sampaikan, coba ini kata-kata Jibril. Sampaikan salam Allah, coba. Allah kasih salam kepada seorang manusia makhluknya, kepada Khadijah.
dan sampaikan juga salam dariku. Oh, luar biasa. Allah dan malaikat Jibril kasih salam kepada Khadijah. Apa katanya? Baginya di rumah disediakan rumah di surga yang tidak bising. Karena memang Khadijah itu nggak pernah jawab suaminya, nggak pernah bantah suaminya itu butuh apa saja hartanya dikasih semua, nggak rewel. Khadijah datang, setelah nyampein ada salam dari Allah dan Jibril. Coba Khadijah menjawab, waalaikumsalam, sampaikan salamku pada Allah dan malaikat Jibril. Coba luar biasa. Ada manusia yang diberi salam oleh zat pemilik alam semesta, manusia dan isi. Luar biasa. Maka contoh terbaik adalah pada diri Rasul. Setelah pada diri Rasulullah, di bawah berikutnya adalah yang paling terbaik, yang kalau kita berat nih nyontoh Rasul, nyontoh pada diri sahabat dalam melaksanakan bagaimana setelah datang kewajiban, bagaimana Rasul bergegas, bagaimana para sahabat bergegas, tidak menunda-nunda dan meninggalkan larangan. Kalau ada larangan, ini masih seneng nih, saya gandrung nih. Tapi kalau setelah turun perintah dari Allah untuk meninggalkannya, ditinggalkan. Seperti apa? Tiba-tiba ya. Ini Rasulullah, contoh dari Rasulullah. Suatu saat aku sholat asar di belakang Nabi SAW di Madinah. Kemudian beliau SAW membaca salam dan cepat-cepat berdiri. Lalu melangkahi pundak orang-orang yang ada di masjid menuju ke sebagian kamar istrinya. Maka orang-orang pun merasa kaget dengan bergegasnya Nabi. Kemudian Nabi keluar dari kamar istrinya menuju mereka. Nabi melihat para sahabat sepertinya merasa keheran-heranan karena bergegasnya beliau. Kemudian beliau bersabda, aku bergegas dari sholat karena aku ingat suatu lantakan emas yang masih tersimpan di rumah kami. Aku tidak suka jika barang itu menahanku, maka aku merintahkan kepada istriku untuk membagi-bagikannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam bab bersedekah, nggak ada yang lebih hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya surat asar Rasul zikir dulu. Tapi hari itu sahabat heran. Habis Assalamualaikum, Rasulullah ingat di rumahnya ternyata ada satu keping emas yang itu kebiasaan Rasulullah SAW itu tidak membiarkan ada uang sedekah dan yang lain itu tertinggal sebelum asar itu harus sudah habis, sebelum masuk maghrib harus sudah semua terbagi sedekah. Maka Rasulullah permisi melewati pundak-pundak bergegas terburu-buru karena rumah Rasulullah itu kan dekat masjid. Kalau ini mimbar Rasul, beliau ngimamin di sebelah situ, rumah beliau itu sebelah kirinya. Maka di situ ada makam Rasulullah. Di sini ada karpet hijau sekarang, itu namanya Raudhah, taman-taman surga. Taman surga itu dari mana? Dari mimbar Rasul sampai ke rumah Rasul. Ada taman surga. Di situ taman surga yang ada di dunia. Maka para jemaah haji kalau mampir di Masjid Nabawi, di Raudhah itu berdesakan. Di situ doa mustajabah. Doa dijaga oleh Allah. Setelah diperintahkan kepada istrinya, gambarnya ada lantakan, ada pinggan emas, suruh dibagikan. Satu balik lagi, lihat sahabat kan heran. Biasanya ada orang heran kan ketawa kan, apa nih dijelasin. Seperti itu contoh Rasulullah SAW tentang bab bersedekah. Bagaimana seorang muslim kalau diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah, maka tidak ada pilihan lain, nggak boleh membantah, nggak boleh, harus taat. Dibantu ya. Iya. Dalam Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36 ini memiliki sebab turunnya ayat. Kalau sebab turunnya ayat itu kita kenal dengan asbabun nuzul. Kalau ada peristiwa dijelaskan oleh hadis, maka itu disebut dengan
asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Kan? Tapi tidak semua ayat harus ada masalah dulu, ada kejadian dulu, baru turunnya ayat. Enggak juga. Kebetulan ini ada sebab turunnya. Kan? Maka ada anak seorang Ansor yang cantik luar biasa. Tapi nanti gini, sebelum ke sana, ada yang pernah dengar nggak nama sahabat namanya Julaibib? Ada yang pernah dengar? Kita dengar ya. Ini kisahnya tentang Julaibib. Akan bercerita tentang salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang buruk rupanya, tetapi menjadi dambaan bidadari syurga. Sahabat Baitul Mal, pernahkah mendengar kisah sahabat Nabi yang buruk rupa dan miskin, tapi dia dirindukan bidadari syurga? Namanya memang tidak setenar Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Bilal bin Rabah, dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Tapi di balik ketidaktenarannya, ia memiliki tempat tersendiri di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Julaibib. Secara fisik Julaibib tidak menarik. Posturnya pendek, kecil, kulitnya hitam legam, wajahnya buruk, dan penampilannya lusuh. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah dulu tidak memandang Julaibib karena Julaibib tidak jelas nasabnya. Dia tidak mengenal siapa ayah ibunya. Dia tidak memiliki harta, sebatang kara, dan hidupnya luntang-lantung seperti gelandangan di Yasrib, Madinah. Nama Julaibib adalah julukan untuknya, yang artinya orang yang berjubah sangat kecil. Meskipun tidak beruntuk secara fisik dan ekonomi, Julaibib merupakan orang soleh, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan akhlaknya, kesabarannya, dan dia selalu berada di saf terdepan dalam sholat dan medan jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ramah dan senang bercanda suatu kali menyapa Julaibib. "Wahai Julaibib, apakah engkau tidak ingin menikah?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib tahu diri, siapa manusia yang mau menikah dengan orang seperti dirinya. Kendati demikian, Rasulullah tidak main-main dengan pertanyaannya. Hingga 3 kali, pada 3 kali kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, dan 3 kali pula Julaibib menjawab dengan hal yang sama, bahwa tidak mungkin ada orang tua yang mau menikahkan putrinya dengan gelandangan seperti dirinya. Pada kali ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertekad akan menikahkan Julaibib. Beliau tidak hanya bertanya, tapi langsung menggandeng tangan Julaibib dan membawanya melamar seorang gadis jelita, anak dari pemimpin kaum Ansor. Pemimpin Ansor menyambut kedatangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sukacita, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan maksud untuk melamar putri pemimpin kaum Ansor tersebut. "Maksud kedatangan kami ke sini, saya ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang tuan rumah mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi menantu mereka. Dengan wajah bahagia mereka menerimanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bukan untukku, kupinang putri kalian untuk Julaibin," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah si gadis langsung terkejut, terpekik mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib sendiri pun merasa malu yang teramat sangat. Seriuskah dengan senekat inikah Rasulullah melamarkan gadis dari pemimpin Ansor untuk dirinya yang buruk rupa?
Ayah si gadis tidak memberi jawaban apapun. Dia dan istrinya menyerahkan semua jawabannya kepada putrinya. Mereka berharap sang putri menolak pinangan tersebut. Tapi jawaban putrinya sungguh mengejutkan. Apakah ayah dan ibu ingin menolak permintaan Rasulullah SAW? Demi Allah, kirim aku padanya, kata putrinya tersebut. Jika Rasulullah SAW yang meminta, maka pasti beliau tidak akan membawa kehancuran dan kerugian dunia akhirat untukku, jawab gadis solehah itu. Kemudian dia membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Sungguh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dia menerima Julaibib karena Allah dan Rasulnya yang memilihkan untuknya. Yang pada akhirnya menikahlah Julaibib yang miskin, buruk rupa, dan tak punya nasab karena keadaan hidupnya tersebut. Tapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sungguh luar biasa. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan fisik kalian. Allah hanya melihat hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Julaibib sangat bersyukur dan bahagia karena tak disangka dia telah menikah dengan seorang istri solehah yang cantik jelita. Selesai walimatul urs atau pesta pernikahan, Julaibib membawa istrinya ke rumahnya yang berada di Sufah, Masjid Nabawi. Julaibib sangat kagum melihat kecantikan wajah istrinya yang sangat cantik. Tiba-tiba Julaibib dilanda rasa tidak percaya diri, mengingat ia memiliki rupa yang sangat buruk. Dia pun bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau redho dengan pernikahan ini? Tidakkah engkau menyesal telah menerimaku sebagai suamimu?" Dengan lembut istrinya menjawab, "Wahai suamiku, engkau adalah laki-laki pilihan Rasulullah SAW untukku. Aku ridho menjadi istrimu." Julaibib senang mendengar jawaban istrinya. Tapi tidak berselang lama, tiba-tiba terdengar seorang mengetuk pintu. Salah seorang sahabat datang menyampaikan pesan Rasulullah SAW agar muslimin berkumpul di masjid karena ada panggilan jihad. Tanpa pinggir panjang, dengan penuh keikhlasan dan keimanan, Julaibib memenuhi panggilan jihad tersebut dan berpamitan dengan istrinya yang cantik dan baru saja dinikahi beberapa saat yang lalu. "Wahai istriku, berilah ridhomu atas keberangkatanku ke medan jihad. Sungguh, aku bahagia bersamamu. Hatiku penuh dengan cinta, namun cintaku kepadamu bukankah sepantasnya tak melebihi cintaku pada panggilannya?" kata Julaibib. Dengan menitikan air mata, istri Julaibib melepas kepergian suaminya yang baru tadi pagi menikahinya, dan malam harinya ia harus melepas suaminya untuk pergi berperang untuk agama Allah. Keduanya bersatu dan berpisah karena Allah. Kemudian Julaibib pergi ke medan perang. Ia berperang dengan gagah berani, menumpas para musuh-musuh Allah di medan Uhud. Saat perang berakhir, Rasulullah SAW mencari Julaibib dan menyeru semua sahabat mencari Julaibib, dan dia ditemukan telah syahid. Tubuhnya penuh dengan luka. Rasulullah SAW sedih melihatnya. Beliau sendiri yang mengkafani dan mensolati Julaibib. Saat Julaibib selesai dimakamkan, terjadilah peristiwa yang menakjubkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Air matanya menetes sembari melihat gundukan tanah, kemudian memandang ke langit dan tersenyum. Lalu memandang pandangannya ke samping, kemudian menutup mata dengan telapak tangannya. Para sahabat yang melihat kejadian ini heran. Lalu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis di makam Julaibib?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku menangis karena mengingat Julaibib. Dia meminta restuku untuk menikah. Semestinya hari ini dia berbahagia bersama istrinya, tapi hari ini juga dia telah tiada," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Lantas mengapa tadi engkau tersenyum ya Rasulullah?" tanya salah seorang sahabat. "Saat memandang ke langit, aku melihat para bidadari turun untuk menjemput Julaibib," jawab Rasulullah. "Lalu mengapa engkau membuang pandangan ke samping ya Rasulullah?" "Apa yang engkau lihat ya Rasulullah?" jawab sahabat yang lainnya. "Bidadari yang menjemput Julaibib sangat banyak," kata Rasulullah. "Mereka saling berebut, ada yang meraih tangannya dan ada pula yang meraih kakinya, sehingga salah satu bidadari itu tersingkap kainnya dan terlihat betisnya," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah sahabat Rasulullah yang banyak orang menghinanya, tapi justru karena ketaatan dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengalahkan egonya, dunianya, dan memilih panggilan jihad. Meskipun ia buruk rupa di dunia, tapi dia justru mendapatkan dan menikah dengan bidadari surga. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu ya. Jadi kecintaan seorang muslim kepada apa saja yang ada di dunia ini tidak lebih besar dari kecintaan dia kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu di atas segala. Kalau ditanyakan kepada kita, orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, orang yang paling berharga menghadirkan kita lewat rahimnya, ibu kita, kita sayang tidak? Pasti kita sangat sayang sekali dengan ibu kita. Coba kalau ibu kita yang melahirkan kita, taruhan nyawa itu, menghadirkan kita di dunia ini, kalau ada yang menghina ibu kita, marahkah kita? Pasti kita sangat marah sekali. Apalagi ada yang menista ibu kita, apalagi mungkin sampai mencabik-cabik kehormatannya, bahkan membunuhnya, bahkan membakarnya, pasti kita marah. Tetapi kemarahan kita, kecintaan kita kepada ibu kita tidak boleh lebih besar dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Misalnya, kalau orang yang kita cintai itu, ibu kita itu, meminta kita musyrik. Nah, sekarang susah banget nih hidup. Kita kayaknya penghasilannya nggak menentu. Lebih baik kita pesugihan, jadi lebih nekat misalnya, atau piara tuyul misalnya. Maka sewaktu orang tua kita yang kita cintai itu mengajak kita ke arah kemusyrikan, kita menolaknya tapi tidak kasar, tidak menurut. Karena dosa musyrik itu adalah dosa paling besar. Dengan jawaban yang baik, jangan terbentak, nggak boleh. Di atas kecintaan. Cuman pertanyaannya, apakah sudah benar nggak sih kecintaan kita itu kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya? Baru-baru ini, pedoman hidup kita yang Allah turunkan ke dunia ini dibakar oleh orang kafir. Marahkah kita? Bencikah kita? Kalau tidak ada marah sedikit pun, walaupun kita tidak mampu dengan tangan karena kekuasaan, karena melihat kemungkaran itu, rubahlah dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan
hati. Itu selama-lamanya iman. Kalau kita tahu di medsos, pedoman hidup kita Al-Quran, ada yang menistakan bahkan membakar. Kalau tidak ada sedikit pun marahnya, perlu dipertanyakan tuh keimanan kita pada Allah dan Rasul. Maka coba lihat sahabat baru menikah. Kalau kita mungkin ya banyak ini kok sahabat yang itu ya. Kalau saya nggak terjun paling nggak apa-apa kan begitu. Nggak begitu para sahabat. Para sahabat itu tidak akan meninggalkan posisi kalau dia bisa semaksimal mungkin dia harus adil. Maka Sayyidina Ali mengatakan kalau ada 1000 orang baik, 1000 mujahid, aku salah satunya. Kalau ada 100 orang mujahid, pejuang dan orang baik itu, aku salah. Kalau ada 10 mujahid, aku salah. Kalau hanya 1, itulah aku. Jadi seorang muslim itu tidak pernah kosong, tidak pernah lengah. Sekecil apapun kebaikan dia nggak akan sia-siakan. Kita buktikan nanti, kita pulang. Berapa banyak di antara kita yang pas naik motor, pasti sering kita temukan ini. Kita ngelihat di pinggir jalan, ada paku, begitu kan? Kenapa sih Allah menunjukkan itu kepada kita, bukan kepada yang lain? Terus kita ngelengos aja. Jangan sia-siakan pahala sekecil apapun. Rasulullah mengatakan siapa yang menyingkirkan duri gangguan dari jalan itu sedekah. Bismillah. Kenapa sih kita yang jalan terus lihat paku? Apa sih salahnya? Kita minggirin, kita pinggirkan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya menyingkirkan ini bukan pengen disebut orang soleh atau apa. Saya menyingkirkan dan gangguan ini mencari ridho. Dengan kita singkirkan paku itu dari jalan, maka terhindarlah motor, terhindarlah kecelakaan, mobil dan yang lain. Pahalanya nggak akan bertukar. Pahalanya untuk kita. Jangan sebaliknya. Sebar paku. Nah, ada kan gitu ya. Jadi jadilah orang lihat sampah di masjid, lihat sesuatu, nanti habis ngaji. Nggak usah disuruh. Lihat bekas aqua, lihat sampah. Biasakan diri kita, oh lihat sesuatu yang kurang rapi. Nggak perlu disuruh. Dan pahala itu tidak akan diambil oleh yang lain bagi yang lakukan itu. Berikutnya, dalam ketaatan yang lain, kita lihat gantian. Bisa dibantu ya? Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Iya. Allah berfirman, "Fala rabbuka hatta yu'minu." Sesungguhnya tidak beriman mereka sehingga engkau Muhammad dijadikan hakim, dijadikan pemutus. Jadi gini, dengan ayat ini sebenarnya Allah mengatakan kepada kita, hakikatnya kita tidak beriman, tidak taat, tidak sungguh-sungguh mengimani Allah dan Rasulnya kalau kita tidak mau pakai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pun surat An-Nisa. Nah ini ya, coba perempuan, nggak perlu emansipasi, tidak perlu kesetaraan gender. Itu adalah opini yang dibangun oleh orang-orang kafir Barat untuk merusak wanita. Tapi kan wanita pengen dihargai. Ada lagu wanita dijajah pria sejak dulu. Siapa yang bilang itu? Coba lihat. Allah Rabbul Alamin yang maha tahu, maha bijaksana, itu sudah memuliakan kita perempuan. Di Al-Quran itu ada surat An-Nisa, surat wanita, surat perempuan. Tapi coba cari surat Ar-Rijal, ada nggak? Ada. Allah pemilik alam semesta, manusia dan seisinya tuh lebih memanusiakan manusia supaya perempuan itu derajatnya tuh betul-betul mulia. Itu Allah. Bagaimana Rasulullah? Rasul mengangkat perempuan juga sama sehebat Rob kita. Allah. Rasul mengatakan al jannatu tahta aqdamul ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu kan perempuan.
tinggi sekali. Nah, surat ini sama seperti surat Al-Ahzab 36 tadi, dia itu mempunyai sebab turunnya ayat. Saat itu anak bibinya Rasulullah SAW, Zubair, ada masalah dengan di Madinah itu. Jangan kita bayangkan seperti kita melihat padang pasir gitu, enggak. Tanah Madinah itu tanah subur, ada perkebunan. Maka di situ ada sengketa tentang apa? Tentang perairan sama salah seorang Ansor. Saya pengen sebut namanya nggak enak. Sengketa lah. Maka diadukanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faktanya. Maka kata Rasulullah SAW kepada Jubair dan orang yang bersengketa itu, Jubair, alirilah ladangmu, habis itu ke tetanggamu. Kan begitu. Orang ini bilang, ya Rasul, engkau tidak adil. Coba. Setelah iman kepada Allah, syahadat itu dikaitkan dengan iman kepada Rasul. Kalau manusia terbaik di dunia dibilang tidak adil, ini karena dia anak bibimu, merah muka. Maka Rasulullah tadi hanya genangi, habis itu alirkan. Sekarang apa? Biar air itu sampai pematangnya, ladang itu penuh, baru aliri ke tetanggamu. Kan begitu. Orang ini nekat, tidak menerima keputusan Rasulullah. Bilang kepada Jubair, dalam Islam sebenarnya tidak ada pengadilan banding, ya nggak ada. Kalau sudah diputuskan itu. Tapi orang ini nekat, datang kepada Al-Faruq, datang kepada Umar bin Khattab, diceritakan kejadiannya. Oh gitu. Terus Rasulullah telah memutuskan begini, kalian minta aku mengadilinya. Oh gitu. Baik. Umar bin Khattab masuk, ngambil pedang dan dibabat lehernya itu orang dan meninggal. Kenapa? Coba. Kalau Allah sudah memerintahkan, terus Rasulullah menyampaikan, kalau ada orang yang menentang, tidak mau taat, itu beriman apa kafir? Kafir. Maka maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang merasa perselisihkan. Terus apa sih dampaknya? Kemudian mereka tidak merasa berat hati. Jadi orang itu berat hati, nggak terima. Oh gitu. Minta putusan dari saya, ambil pedang, cek, meninggal. Apakah Umar bin Khattab dikisas? Enggak, karena dia telah mengingkar kepada Rasul. Hati-hati. Maka Allah mengingatkan kita dalam Quran surat 66, surat At-Tahrim ayat 6. Panggilannya ya ayyuhallazina amanu lagi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Yang bahan bakarnya apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau ada api disiram bensin, api itu mati, padam apa makin besar? Itulah bahan bakar api neraka, manusia dan batu. Kok batu ya? Apa salahnya batu? Nanti ulang. Sekarang pinjam ini. Kalau beli tafsir Ibnu Katsir mahal. Sekarang ada Play Store. Kita bisa download. Ambil tafsir Ibnu Katsir. Nanti coba buka. Ambil tafsir Ibnu Katsir, terus lihat terjemahan apa tafsir dari Suratul Baqarah ayat 24. Kok jawabannya waquduhan nas wal hijarah sama dengan surat 24 Al-Baqarah kan gitu. Fa illam tafalu wa lan taf'alu fatakun narul lati waquduhan nas wal hijarah kan gitu. Apabila kamu tidak dapat membuatnya Al-Quran dan pasti, maka berlindunglah kepada Allah yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi cari, kok batu ya? Apa sih batu ini? Nah,
Di situ Ibnu Katsir menyampaikan bahwa batu ini adalah berhala, sembahan selain Allah. Jadi kalau ada orang yang membuat tandingan sembahan selain Allah, itu bahan bakarnya. Jadi batu itu bukan batu kali. Apa salahnya batu kali kan gitu? Batu yang dibuat oleh kafir Quraisy disembah, itu kafir Quraisy yang kamu sembah itu bahan bakar api neraka. Yang penjaganya malaikat yang keras, yang kasar. Maka jaga diri kita, harus taat. Kita mau diatur dengan aturan Allah. Kita mau nurut dengan hukum Allah. Kita mau pakai aturan Allah. Pakaian pakai aturan Allah. Makan pakaian seperti itu. Sebab apa? Gantian ya. Maka jika datang kepadamu hidup daripadaku, lalu barang siapa yang Di ketujuh. ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunku aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demi demikianlah telah datang kepadaku ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu Dilupakan. dilupakan. Quran surat Tauhid Surat ke-20 ayat 123 sampai ya. Jadi kalau sudah datang petunjuk Allah, sudah datang aturan hidup yang kita sudah pelajari yang lalu, tidak ada keraguan sedikit pun Al-Quran, itu ya cuek, masa bodoh, saya nggak mau pakai gue ini kok, gitu ya. Sudah datang petunjukku, tapi nggak mau pakai, maka dampaknya apa? Maka ini akibatnya. Maka akan Allah berikan ma'isyatan dongka. Kami berikan mereka itu penghidupan yang sempit. Orang yang nggak mau pakai Al-Quran, hidupnya sempit, sumpek. Kita sudah punya kerja, bekerja di tempat bos kita. Forkit frozen. Nggak pandai bersyukur, gaji segitu. Ingat pertemuan yang lalu, ada orang yang mencari rezekinya sampai mengkais-kais, sampai terpaksa minta-minta kan gitu kan. Sedangkan kita orang yang tidak dibimbing Quran, maka hidupnya sempit, padahal semua dia miliki. Kayak kemarin tuh, saya harus dekati. Pinjam ya, untuk pahala. Dia lihat, dia naik mobil termewah, keluaran terbaru, Rolls Royce. Sial. Temennya baru beli apa? Jet pribadi. Dia lihat ke atas. Apa? Ini mobil Rolls Royce, iya, keluaran terbaru. Aduh, saya mengidamkan ini. Sial nih, dia punya kunci mobil. Mobil saya butut. Ini pergilah, mobilnya yang putih ditendang. Siang nih, mobil butut. Kenapa? Kayak perempuan kemarin gitu. Kenapa mobil kamu rusak? Mobil butut itu mobil kamu, bersyukur punya mobil. Saya kemana-mana jalan kaki ngejar bis dan gitu. Wow, iya kasihan, dia harus lari ngejar bis. Masih mendingan saya punya mobil. Tapi yang tadi bilang, bisnya ketinggalan, aduh sih ya, ketinggalan bis. Aduh, coba punya mobil. Kering. Ada yang naik sepeda, berangkat kerja 20 mil dari rumahnya ke tempat kerja. Kalau dia naik bis, kadang-kadang bisa tidur sampai di tempat kan gitu ya.
ini sial. Tapi pas dia lihat masih untungan saya naik bis, dia harus ke tempat kerjanya mengayuh sepeda 20 mil. Tapi kata yang sepeda itu, capek kaki saya ini, ngayuh kamu aja datang yang lumpuh. Ada apa? Ada apa? Kan gitu kan kemarin kan. Maka urusan dunia itu dia kalau nggak pandai bersyukur, maka Allah ingatkan kita dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in sakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur akan nikmatku, akan ditambah nikmat. Tapi wala in kafartum inna azabi sempit. Begitu juga kita hidup di dunia, di negeri yang kaya raya seperti ini, kalau nggak mau diatur dengan aturan Allah, sempit, jadi negara termiskin, masuk jajaran negara miskin. Sempit, jadi orang yang berpaling dari petunjuk Allah Al-Quran, pertama diberikan ma'isyatan dunka, penghidupnya sempit. Setelah itu wa yaumal qiyamati, nanti hari kiamat a'ma, dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu kami di dunia melihat, ya dulu begitu. Kamu melihat ayatku, melihat perintahku, tapi kamu cuek. Pakai bebek lagi kan gitu, cuek, nggak mau ikut aturanku. Sekarang seperti itulah kamu dilupakan. Coba ke tempat ke akhirat buta. Di dunia saja kita melek, kalau kita nggak tahu daerah itu sudah kayak buta, sudah nggak tahu kemana-mana kan. Ini di akhirat nggak pernah kita kunjungin ke situ, buta pula. Itu dampaknya, nauzubillahi min dzalik. Nah, karena nggak berkaitan dengan HP, bagian. Terima kasih. Ada seorang laki-laki yang bertanya pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, pada kamu, tahukah engkau di mana tempatku jika aku dibunuh? Rasulullah bersabda, engkau akan berada di surga. Dengan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka laki-laki itu serta-merta melemparkan buah-buah kurma yang ada di tangannya. Kemudian dia maju untuk berperang hingga terbunuh. Orang sahabat kalau diiming-iming surga itu rasanya dia pengen gitu loh, pengen dia sebagai bagian. Tapi kita kadang-kadang diiming-imingin pahala itu, pahala nggak tergerak gitu. Pahala orang yang sholat di masjid subuh hari, tahiyatul masjid, qabliyah, habis itu sholat subuh dan dia tidak keluar dari masjid. Rasulullah tuh ngobrol-ngobrol dengan sahabat atau apa, baca Quran, terserah lah kan gitu. Sampai waktu Isra bunyi itu titit setelah matahari terbit kan begitu kan. Sholatlah suruh sholat 2 rakaat. Coba pahalanya apa besarnya? Dapat pahala haji dan umroh taman, sempurna. Coba besarnya pahala itu. Banyak nggak orang yang melakukan itu? Berbondong-bondong? Enggak. Coba DKM bikin pengumuman malam. Besok pagi di masjid ini siapa yang sholat subuhnya tepat waktu, maka 50 orang pertama, contohnya strategi dia itu mendapatkan 500.000. Itu kira-kira yang datang jam berapa? Setelah pengumuman itu juga mungkin ada orang yang nginep. Orang-orang yang nggak pernah kita lihat mukanya, mau tuh mabit lah, nginep lah untuk mendapatkan itulah kita. Kalau diiming-iming dunia, otak kita itu kapitalis. UUD ujung-ujungnya duit. Rok Somalia, Roksun isinya Malia, harta, duit. Jadi UUD juga ujung-ujungnya jadi demit kan gitu, menghalalkan segala macam cara. Tapi para sahabat dibilangin bersegeralah yang luasnya surga seluas langit dan bumi kan gitu. Ya, tahukah engkau di mana tempatku, nanya terus. Kalau aku syahid kan gitu. Surga yang luasnya langit dan bumi, ya aku ingin. Engkau termasuk makan kurma. Berapa lama sih ngabisin kurma? Kata dia itu kelamaan, ditaruh kurma itu. Dia menjemput syahid, dia terjun. Dia korbankan nyawanya.
untuk membela agama Allah, perang Uhud, meninggal ke surga. Kita diiming-iming surga, kadang-kadang surga. Kalau duit mah kencang, surga. Pahala loh. Duit kita banyak, rumah kita, mobil banyak. Itu dibawa nggak ke akhirat? Enggak. Ke kuburan aja kagak. Nganterin pinggir kuburan, balik lagi tuh. Jadi kalau surga tuh harusnya kenceng. Dosa lu. Kita hindarin, ngomong kita jaga. Kelakar kita jaga. Bercanda kita jaga. Berikutnya. Gak kelihatan? Yang kelihatan. Kelihatan nggak? Masih muda. Ya itu yang belakang boleh. Yang kelihatan. Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu yang dimandikan oleh malaikat saat Syahid di medan perang telah mendengar seruan perang Uhud. Maka dia pun bergegas menyambut panggilan itu dan mati syahid dalam perang Uhud tersebut. Ibnu Ishaq berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya sahabat Hanzalah dimandikan oleh malaikat, maka tanyakanlah bagaimana kabar keluarganya. Maka Abu pun Ibnu Ishaq bertanya kepada istrinya, dia pada malam itu adalah pengantin baru. Istrinya berkata, ketika mendengar panggilan untuk berperang, suami keluar padahal dalam keadaan junub. Rasulullah SAW bersabda, begitulah ia telah diberikan oleh malaikat. Jadi pada saat perang Uhud itu ada fenomena banyak yang menarik kan begitu. Salah satunya tadi Julaibib dan Hanzalah. Cuman yang Hanzalah ini lebih unik lagi gitu. Setelah ditemukan jenazahnya, Rasul mengatakan para sahabat, wahai para sahabat, Hanzalah dimandikan malaikat. Para sahabat berburu-buru ke mayatnya, jenazahnya Hanzalah. Pas dipegang rambutnya itu basah air. Hanzalah dimandikan malaikat. Kan banyak yang mati syahid di Uhud kan gitu. Kenapa hanya Hanzalah yang dimandikan malaikat? Ada apa ini ya? Kan gitu. Setelah pulang dari perang Uhud, termasuk di Uhud ini pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib itu terbunuh oleh Wahsy, dibelek dadanya, terus suruh keluarkan jantungnya oleh Hindu, mau dimakan mau digigit, tapi dengan izin Allah jantungnya itu Hamzah itu Allah bikin kenyal, keras nggak bisa digigit. Hindu itu dendam karena pada saat perang Badar itu kakaknya, bapaknya Hindun meninggal karena jantungnya sudah dibelah, digigit mau digigit gak bisa. Hamzah itu ya Wahsy potong telinganya, dibikin untuk gelang kaki. Maka Wahsy budak itu dibebaskan, dikasih gelang, dikasih Wahsy. Tapi nanti Wahsy masuk Islam. Hanzalah ini gitu. Perang Uhud banyak, tapi hanya Hanzalah yang dimandikan malaikat. Tanyakan pada keluarga. Setelah sampai, ditanyakan, dicek, ada apa dengan Hanzalah ini? Istrinya ngomong, waktu perang Uhud itu, kami itu sebenarnya lagi pengantin baru. Baru aja hubungan suami istri. Tapi begitu dengar perintah jihad, coba, para sahabat nggak mikir dulu, mandi dulu atau apa enggak. Langsung ambil baju zirahnya, langsung al jihad, perang suci, langsung nggak mikir lagi. Habis hubungan suami istri, langsung ambil pedangnya, terjun ke medan jihad. Karena mau menghadap Allah kan nggak boleh dalam keadaan junub kan. Siapa yang tahu Hanzalah itu junub? Nggak ada. Maka malaikat memandikan lagi. Begitulah bersegeranya sahabat memenuhi seruan Allah, tidak menunda-nunda. Lagi Indoha ini baru pengantin baru, nggak usah lah, nggak perlu turun, masih banyak sahabat. Enggak, sahabat tidak meninggalkan. Baru dengar habis bermalam, karena malam itu banyak sih sebenarnya. Ada nantilah di teman berikutnya. Kalau kuat mendengarnya, keluarga pahlawan. Baik, Hanzalah dimandikan malaikat, tidak menunda-nunda seruan dari Allah, wajibnya berjihad. Oh iya, sebelum melanjut, seruan Allah wajibnya berjihad itu pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kami sebutkan. Ada di surat apa ya?
Ayat berapa? Sebentar nih. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Kalau disebutkan perintah saum Ramadan, wajibnya, 1,183. nah, pasti hafal semua dari kecil. Sampaikan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, coba ditanya, kalau perintah, kalau ada yang membunuh dibunuh, kisos, hukum sebanding, itu di surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Pernah kita sebut tuh dulu. Kalau di, maka supaya gampang ingatnya, 183 mundur 5 ayat, gitu ya cara gampangnya. 183 dikurangin 5 dapat berapa ya? 178. Coba nanti lihat. Itu sama persis. Kenapa? Sebentar lagi Ramadan kencang, kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Coba lihat ayat ini. Coba lihat ya. Beda enggak ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Sama enggak? Sama kan? Harusnya ini wajib. Kutiba tentang apa? Kutiba alaikumul kisos. Diwajibkan kamu hukum kisos, hukum sebanding. Bagi yang membunuh itu nanti akan dibunuh oleh negara. Al-hurru bil hurri, yang merdeka dengan merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Dan dalam kisah itu di ayat berikutnya 179-nya ada jaminan hidup dari Allah. Orang nggak sembarangan bunuh orang. Nah tadi kalau perintah puasa sudah tahu, perintah kewajiban kisos kalau tidak dilakukan dosanya besar. Tapi perintah jihad, sekarang umat Islam berjihad tidak? Padahal wajib. Kalau meninggalkan wajib dosanya besar apa kecil? Besar. Di surat apa? Surat Al-Baqarah, catat ya, catat. Ingat. Surat Al-Baqarah ayat 216. Cuman memang di sini tidak diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Langsung kata Allah, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kamu berperang. Hal itu kamu nggak suka, kan gitu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu. Tapi boleh jadi apa yang kamu anggap baik itu buruk bagi kamu. Nanti coba lihat ya di surat Al-Baqarah ayat 216 itu, lihat ujungnya. Apa kata Allah? Allahu ya'lamun. Allah Maha tahu. Wa antum la ta'lamun. Kalian nggak tahu. Itu tentang jihad. Sahabat baru nikah, baru hubungan suami istri, lagi asik-asikan, tapi perintah Allah lebih, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, disambut oleh malaikat. Nanti keluarga pahlawan Nusaibah itu langsung perang Uhud itu tiba-tiba langit itu menghitam. Perjanjian internasional kalau gelap itu tiba-tiba perang berhenti. Kata Rasulullah, kamu lihat tiba-tiba langit menghitam. Itu kenapa? Ribuan malaikat menjemput arwahnya. Nanti nasibah suaminya meninggal, anak pertama meninggal, anak kedua meninggal, dirinya juga terjun. Contoh dari Rasul, perintah mengubah arah kiblat. Pas ke Madinah itu arah kiblat itu ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa. Itu ya, dengar ya. Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Kok kiblat pertama? Di Mekah. Di Mekah Rasulullah menghadap Baitul Maqdis, ini Ka'bah, ya. Ini Rasulullah. Baitul Maqdis di sini. Bisa, tetap saja gitu. Tapi begitu ini Mekah, sedangkan Madinah itu di sini. Baitul Maqdis di sana. Jadi pas hijrah Rasulullah 6 bulan atau 7 bulan itu Allah minta tetap menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Al-Aqsa. Orang Yahudi di Madinah ada Yahudi ya. Jadi negara Islam itu tidak semuanya orang Islam. Ada Kristennya, ada Yahudinya. Contoh Rasulullah itu begitu. Diledeklah, tuh lihat orang Islam
pengikutnya Muhammad itu ngikut-ngikutin arah kiblatnya ke Bethlehem kalau orang Kristennya, Baitul Makmur, Baitullah kan gitu. Jadi ke sana. Maka Rasulullah kalau habis sholat tuh sering menghadapkan wajahnya berdoa, mohon kepada Allah, aku sering melihat wajahmu. Maka coba lihat, Rasulullah disuruh mengubah arah kiblat, nggak main-main coba. Pas sholat asar di rumahnya Ummu Salamah, ini menghadap sana nih. Pas ruku, tahu ruku begini, turun perintah coba. Enggak, biar selesai dulu deh, arah kiblat dirubah gitu. Enggak, langsung dirubah. Kan imamnya di sini. Rasul tinggal berbalik. Para sahabat mutar. Dan tempatnya Rasulullah sholat saat sholat asar sekarang dijadikan masjid kiblatain. Masjid dengan 2 kiblat. Di sini ada dikasih sejadah menghadap Palestina, di sini kembali ke arah Ka'bah. Jadi enggak tunggu-tunggu, lagi ruku, tanggung nih, biar itu enggak. Pada saat itu juga, itulah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, waktunya juga, saya tadi. Oh, masih ada waktu. Baik, berikutnya ini yang belum baca siapa yang mau baca? Ya, kelihatan nggak? Nah, ini. Kok ketawa begini kelihatannya? Ya, lanjut. Kami diminta kelaparan pada beberapa malam saat perang. Jangan lihat giginya ya. Fokus ke situ. Dan kami menemukan keledai kampung. Kemudian kami menyembelihnya. Maka ketika wali telah mendidih, mendadak berteriak juta julu bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, matikanlah wali itu dan kalian jangan makan daging keledai, ingat itu sedikit pun. Abdullah berkata, kami pada saat itu mengatakan sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan keledai, ingat itu hanya karena belum dibagi 5 karena harta rampasan perang. Tapi sahabat yang lain berkata, keledai jinak itu diharamkan secara mutlak. Kemudian aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair dan dia menjawab, keledai jinak itu diharamkan secara mutlak. Iya, saat perang ini perang Khaibar, ini perang melawan Yahudi. Jadi di Madinah itu 3 Yahudi besar di dalamnya, yang satu yang paling besar di luar, dia punya benteng. Namanya Yahudi Khaibar. Di dalam Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir di dalam. Sedangkan yang di luar itu punya benteng kuat, Khaibar namanya. Pas perang Khaibar kan begitu. Setelah menang melawan Yahudi Khaibar kan begitu. Itu ada keledai kampung, keledai jinak yang suka untuk ngangkut barang-barang, ya. Ini lagi lapar banget nih, lapar, jaraknya jauh, nggak ada yang dimakan, ketemu itu dimasak, sudah menggolak, dikasih bumbu, sudah ngeces, udah lapar banget, keruyuk, orang keselocongan sudah bukan keselocongan lagi, dagutan mungkin dia kan gitu ya, di perut gitu. Udah nggak tahan, pas sudah mendidih, udah tinggal disidangkan, bertiak, nggak boleh, itu haram. Keledai itu. Sahabat anaknya Umar bin Khattab, Abdullah, enggak, ini karena belum diambil humusnya, 1/5-nya kan gitu, karena rampasan perang. Enggak, itu betul-betul mutlak haram, nggak boleh dimakan. Coba dituang itu, coba lagi lapar, nyicipin dikit kan kuahnya, ini udah enggak, kuahnya, dagingnya ditumpahin. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya, di atas laparnya. Udah deh, nggak apa-apa, lagi lapar banget nih. Rasul nggak tahu kok. Enggak seperti itu. Berikutnya, ini tentang pengharaman khamr.
Khamr itu, minuman keras itu bukan hanya apa ya, minuman seperti sekarang. Khamr itu minuman kebanggaan. Kalau mereka berkunjung kepada sahabatnya, temannya dihadiahin khamr. Tapi begitu Allah turunkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90, maka hadis ini turun. Pada saat khamr itu diharamkan. Apa? Mereka itu ada yang baru beli, baru laku sedikit, ada yang baru beli, ada yang sedang mau minum sudah sampai ke bibirnya begitu. Turun dikatakan bahwa khamr itu haram. Langsung apa? Dibanting, ditumpahin. Dan bayangkan orang yang beli berderem-derem, maka mereka ambil tumbukan biji-bijian mereka pukul di bagian bawahnya. Maka istilahnya tuh Madinah saat itu banjir arak, agak basah-basah begitu banyak. Minuman yang mereka cintai, minuman yang mereka banggakan, yang mereka gandrung banget. Tapi begitu Allah katakan itu haram, tumpahin. Nggak mikir, ini perpisahan. Minuman untuk terakhir kali, ngeplay untuk terakhir kali. Tidak. Maka dari itu, kalau di tempat ini, mudah-mudahan nggak ada ya, yang ahli cekek botol, ngeplay, ingat, Rasul dan Allah telah mengharamkan. Kan nggak mabuk ini kok. Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya haram. Maka itu dosanya dosa besar. Begitu. Berikutnya, maka seorang laki-laki tidak boleh tidak menutup aurat. Aurat laki-laki dari mana? Dari pusar sampai dengkul. Itu aurat. Karena menurut fikih, salat begitu sah tidak? Sah. Tidak. Pusar tertutup sampai di sini salat begitu. Tapi sopan tidak? Bagus tidak? Kalau kita mau ketemu Pak Lurah, Pak Camat, yang penting tutup aurat. Oke. Mau nggak? Mau menemui pejabat, kita pakai baju yang bagus. Kita menemui yang bikin pejabat. Kita menemui Allah. Masa sholat baju kopi oplet? Masya Allah. Apalagi sebentar lagi ini tahun kampanye. Coblos ini. Bawa kampanye di dalam masjid. Begitu juga tutup aurat. Sholat pakai kaos, perut ada kemajuan. Saya misalnya, nggak bisa, gitu ya. Pas nungging, keangkat kaosnya, celananya turun, kelihatan belahannya, itu batal itu. Auzubillah. Ini mohon dengan sangat yang perempuan yang baca. Sesungguhnya seorang wanita itu tidak sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali gigi dan gigi. Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud 4110 dalam Al-Ikhwan. Iya, Asma saat itu saudara dari istri beliau, Aisyah, Asma binti Abu Bakar. Datang, Asma itu sudah balik. Bajunya agak transparan begitu. Maka Rasulullah menyampaikan, wahai Asma, kalau kamu sudah haid, sudah balik, tidak boleh menampakkan aurat kecuali haza wa haza, tangan dan wajah. Kalau mau pakai burka, mau pakai masker, silakan. Bukan, maksudnya lebih baik saya dong pakai masker, apa pakai cadar? Enggak ada yang lebih baik. Itu hanya untuk istri Rasul. Tapi kalau kita mau meniru, boleh. Cadar, pasti bopeng. Hati-hati loh, dosa. Dia ingin yang menikmati kecantikannya hanya suaminya. Tapi juga yang bercadar itu nggak boleh melihat perempuan yang pakai
Ya, ini bukan jilbab ya. Himar, kerudung. Jilbab itu kayak gini nih. Jilbab itu jalaba, pakaian terusan. Nggak ada potongan sampai ke bawah. Ini ada ayatnya. Kalau ini himar, kerudung, kenapa nggak pakai jilbab? Bukan, ini kerudung, himar. Haza wa haza, kata Rasul. Boleh muka dan telapak tangan. Mohon dengan sangat kembali yang perempuan. Ini ayat kerudung, bukan ayat jilbab. Segera mengenakan kerudung. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, semoga Allah merahmati keluarga yang bisa kepala kali. Jika Allah menurunkan firman-Nya dan hendaklah mereka mengenakan kain kerudung mereka diturunkan ke baju mereka. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Maka kaum wanita itu merobek kain sarung mereka, menjadikan kerudung dan kepala mereka Dengannya. Nah, jadi seperti itu. Sahabiyah yang hijrah. Begitu turun ayat surat An-Nur surat 24, ini ayat kerudung ya, bukan ayat jilbab. Khimar, 31. Kerudung. Langsung mereka menyobek kain. Aduh, belum punya duit. Belum bisa beli kerudung modis. Kain. Mereka mencopot hording mereka. Langsung dipakai. Karena perintah itu langsung bersegera. Hati dulu dah. Hati saya belum suci. Jilbabin hati dulu. Kerudungin hati dulu. Ada emang kayak gitu. Masya Allah. Ini ayat tentang kerudung. Himar. Surat An-Nur ayat 31. Kembali yang ahwat. Ini ayat jilbab. Nabi katakan kepada istri-istri anak-anak Rasulullah dan istri-istri orang lain, hendaklah mereka menurunkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 59. Iya, ini jilbab. Surat Al-Ahzab ayat 59. Beda. Suruh seperti itu. Istri Rasul dan seluruh kaum mukmin. Kalau tidak dosa. Jangan sampai sudah berkerudung di modis. Di kerudung rambutnya nggak benjol, dikasih benjolan. Ini dosanya luar biasa. Boro-boro masuk surga, bau surga aja nggak dapat. Kata Rasulullah SAW, tuh, ada 2 golongan penduduk neraka yang belum pernah kulihat. Pertama siapa? Pertama, satu kaum yang memiliki cemeti. Pecut. Dengan pecut itu dia nyiksa orang. Inlander. Kerdom seh. Mencambuk orang dengan itu. Dan yang kedua, ya Allah. Kita tahu si ibu itu nggak ada sanggulnya dibikin kayak para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kok berpakaian tapi telanjang? Maksudnya apa sih? Dia pakai kerudung, pakai jilbab, tapi si galepet. Ini manjol semua nih, ototnya. Ini, si galepet, tahu galepet? Belajar bahasa Sunda dikit. Nonjol semua. Atau dia pakai kerudung, pakai jilbab, sudah benar, tapi transparan. Kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Itu kata Rasulullah, berpakaian tapi telanjang. Berpakaian telanjang, berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Ini punuk unta begini, miring. Nah, seperti ini nih. Tuh. Ada panjang, nggak boleh begini. Di kerudung itu, himar itu dibegini, diulurkan sampai menutupi. Jangan kerudung modis. Nah, itu ya. Jangan ya. Wanita seperti itu, apa kata Rasulullah? Tidak akan masuk surga. Pertama, dan tidak akan mencium baunya. Masuk saja enggak mencium baunya. Sedangkan bau surga tercium selama jarak sekian saking jauhnya. Kita mau masuk surga apa tidak?
Mau taat pada Allah apa tidak? Maka tidak ada jalan lain. Jangan pilih seksi di dunia tapi siksa di akhirat. Udik, nggak nyeni. Saya dong nih, pakaian musim semi, musim panas, makin turun ke bawah. Kiblatnya ke Paris, Prancis. Dasar orang desa, katrok. Gantian di akhirat. Di akhirat. Mereka pada hari ini orang-orang yang beriman mentertawakan orang kafir. Dulu orang kafir gerah wong desanya. Pakai kayak gitu. Ini teroris nih. Fundamentalis, ekstremis. Aduh, radikul. Coba kita kan inginnya tertutup, inginnya terjaga. Kalau terbuka tuh ya, laler, mata-mata jalan, kita akan mudah diganggu. Banyak pemerkosaan. Kita yang menggoda, memancing. Tapi kalau tertutup, indah, terjaga. Coba, permen terbuka sama permen tertutup. Coba lalat satu aja nggak doyan. Tapi kalau terbuka, mata keranjang, mata buaya darat, buaya. Auzubillahi zalim. Itu dijaga. Alah, masa bodoh Ustaz. Mau ngomong berbusa-busa, saya nggak mau taat, nggak apa-apa juga. Saya nggak mau taat. Saya nggak, gue ini kok yang nggak mau nutup aurat, masa bodoh. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Fatimah, wahai Fatimah, anakku, adapun perempuan-perempuan yang digantung rambutnya hingga mendidih otaknya di dalam neraka adalah mereka itu di dunia tidak mau menutup rambutnya dengan kerudung. Dari penglihatan laki-laki yang bukan mahram, bukannya muhrim ya. Muhrim itu orang yang pakai pakaian ihram, bukan mahram. Ada orang sok tahu bilang bukan muhrim, mahram, bukan itu ya, hadis riwayat. Jadi kalau kita nggak taat, nanti otak rambut kita digantung, otak kita mendidih. Belum juga nanti orang tua kita dituntut di akhirat, adik-adik laki-laki kita, suami kita, nauzubillahi min zalik, seperti itu. Berikutnya, ketaatan para sahabat. Sutra itu boleh dipakai untuk perempuan, tapi laki-laki itu haram, nggak boleh. Maka para sahabat begitu tahu bahwa sutra itu diharamkan, padahal sutra itu pakaian mewah, pakaian kebanggaan mereka tuh merobek-robeknya, nggak mikir panjang lagi. Kalau perempuan boleh, emas, bukan Mas Joko, Mas Eko, bukan ya, emas, itu nggak boleh dipakai. Tukar cincin, emas pernikahan, cincinnya emas, ya sudah, simbolis saja, nggak boleh dipakai. Laki-laki itu haram memakai emas, haram memakai sutra, perempuan boleh. Juga kalau diperintahkan kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita itu jangan milih-milih, beragama itu jangan milih-milih. Apa kata Allah itu? Apa tuh minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'di? Apakah kamu mengimani sebagian Alkitab? Kalau ini dulu penunjukannya pada Taurat, tapi kita pernah juga. Kita ambil Quran itu yang enak-enak aja. Puasa kita pakai, haji kita pakai, ekonomi nggak mau pakai, jilbab nggak mau pakai, dan yang lain. Yang enak-enak aja gitu. Kata Allah, paman jaza, maka tidak ada balasannya. Nah, paman jaza, gitu. Nggak ada balasannya. Nah, jaza'u min apa sih? Nah, saya tuh tidak ada balasannya kepada mereka itu kecuali balasannya adalah isyun, kesengsaraan di dunia. Nanti di dunia itu sengsara, nestapa,
kenistaan di dunia. Nanti wa yaumal qiyamati yuradduna. Nanti hari kiamat itu didapat siksa yang pedih. Maka kita nggak boleh ngambil separoh-separoh. Apalagi ngambil jalan tengah ini. Beriman dengan sebagian, kafir dengan sebagian. Itu kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqo. Maka dari itu, terakhir gosnya deh dibacain. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami dan mendustakan akan dunia akhirat, sia-sialah perbuatan amal-amal baik mereka. Mereka tidak diberi balasan selain apa yang telah mereka kerjakan. Dan Al-A'raf ayat 147. Iya. Wallazina kazzabu bi ayati walikulli. Ya. Jadi siapa orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kazib, mendustakan ayat-ayat kami, dan mendustakan, menemui gini, alah surga dan neraka itu belum tentu ada, misalnya gitu ya. Yang penting di dunia ini pan-pan aja lagi, mendustakan, maka sia-sia perbuatan mereka, amal baik mereka. Maka sebaik apapun nggak ada nilainya kalau mendustakan. Dan nanti mereka tidak diberi balasan selain apa sih? Selain apa yang telah mereka kerjakan, yaitu siksa nanti. Maka tidak boleh kita memisah-misahkan ayat Al-Quran, kan gitu. Ayat-ayat Quran itu harus diimani semuanya. Tadi itu ayat yang tentang perintah jihad, bagi pejinah bagaimana hukumnya, bagi pencuri gimana. Kalau ditegakkan hukum Allah, maka nggak ada tuh korupsi berjamaah, nggak ada pencurian, perampokan, perzinahan, pembunuhan, pemerkosaan, kisos. Kalaupun ada, itu jumlahnya sangat-sangat kecil. Sholat, zakat, puasa, itu semua harus ditegakkan, diperjuangkan. Jangan sampai kita nyesal. Nyesalnya juga di akhirat sana nanti. Dan coba lihat terakhir, mendekati akhir, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Rabb-nya, dan mereka berkata, ya Rabb, wahai Tuhan kami, kami telah melihat. Nah, kalau dulu ada perintah Allah, ada larangan Allah, dia pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak melihat Al-Quran. Setelah di akhirat, ternyata neraka itu ada ya, surga itu ada. Nah, melihat dan mendengar, maka kembalikan kami ke dunia. Setelah di sana minta balik, bisa nggak balik? Nggak bisa. Dan kami akan mengeluarkan amal solehnya, dan kami akan mengeluarkan amal solehnya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang, dan kami akan mengerjakan. Dulu kami mengerjakan amal salah, balikin semenit saja, sedetik saja. Kami akan melakukan amal soleh. Kalau dulu banyak amal salahnya, balikin, nggak akan bisa balik. Maka pilihan kita mau beramal soleh atau amal salah, mau taat apa maksiat. Dan teman-teman saudara-saudaraku yang